Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Dalam bab ini ada 3 materi yang disampaikan. Yang pertama yaitu adalah peradaban sebelum Islam di Mekah. Yang kedua, dakwah Nabi pada periode Mekah. Yang ketiga, peristiwa penting dalam periode Mekah. Langsung saja ke bab yang pertama, yaitu peradaban Mekah sebelum Islam. Sejarah menyatakan bahwa sebelum agama Islam, masyarakat Arab menyembah berhala sebagai Tuhan, yang dikenal dengan istilah paganisme. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Arab melakukan hal tersebut. Yang pertama, yaitu adalah adat kebiasaan, seperti suka minum khamar, suka berjudi, mencuri, merampok, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu adalah keagamaan. Seperti yang tertera dalam Al-Quran yang berbunyi, "Kami tidak menyembah kepada mereka, tapi hanya agar mereka mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya." Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adalah faktor ekonomi. Juga tertera dalam Al-Quran yang berbunyi, "Karena Tuhan telah membiasakan kaum Quraisy dalam perjalanan di musim dingin dan musim panas, karena itu hendaklah menyembah Tuhan Ka'bah ini, yang memberikan makanan di waktu kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan." Quran Surat Quraisy ayat 1-4. Kemudian faktor yang keempat adalah masyarakat Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal pemerintah pusat, melainkan kabilah-kabilah pemerintahan sendiri yang diketuai oleh para syekh. Kemudian yang kelima yaitu adalah seni budaya. Karena bahasa Arab sangat menyukai dalam bidang sastra, yaitu khususnya syair. Setelah kita mempelajari faktor-faktornya, alangkah baiknya sekarang kita mau mengetahui sejarah singkat Nabi. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal dan pada usia 6 tahun Nabi menjadi seorang yang yatim piatu. Dalam sejarah berikutnya, kemudian Nabi tumbuh dan berkembang menjadi pemuda yang baik kepribadian dan akhlaknya. Dia juga dikenal sebagai seorang yang memiliki pengerai yang mempesona, sehingga masyarakat Mekah pada waktu itu memberi gelar Al-Amin, gelar penghormatan kepada Nabi Muhammad sebagai pemuda yang dapat dipercaya. Beliau memperoleh hikmah dalam melihat realitas sosial akibat renungan di Gua Hiro pada usia ke-40. Dan pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, beliau memperoleh wahyu oleh Allah lewat malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dari perantara kalam, dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Selang waktu 3 tahun, Nabi mendapatkan wahyu yang kedua dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7, yaitu yang berbunyi, "Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan jangan kamu memberikan dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Maka semenjak itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Beliau berkewajiban untuk menyerukan kepada orang-orang yang hidup di sekitarnya. Tugas Nabi Muhammad adalah menyerukan kebenaran kepada umat manusia dan mensukseskan risalah yang diberikan kepadanya. Ajaran Islam periode Mekah yang harus didakwahkan Rasulullah di awal kenabiannya adalah: 1. Keesaan Allah SWT. Kemudian kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga, kesucian jiwa. Yang keempat, persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Rasulullah dalam upaya mencapai tujuannya, yaitu dengan metode dakwah. Dakwah dibagi menjadi 2, yaitu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlaku sampai 3-4 tahun lamanya. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dakwah yang dilakukan Rasulullah untuk menyerukan supaya orang-orang sekitar masuk dalam ajaran yang dianutnya, mulai orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya, seperti istrinya dan kerabat-kerabatannya. Kemudian dakwah secara terang-terangan sudah tertera pada Al-Quran surat Asy-Syura
ayat 214 sampai 216 yang berbunyi, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, wahai Muhammad, yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." Tahapan-tahapan dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makanan dan mengajak agar masuk Islam. Yang kedua, Rasulullah mengumpulkan para penduduk Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Safa. Kemudian, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah ada 3, yaitu adalah hijrah ke Habasyah pada tahun 615 Masehi. Yang kedua, Aumul Husni, yang artinya adalah tahun kesedihan. Kemudian yang ketiga, hijrah ke Taif. Demikianlah materi tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Jika ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.